Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Dafa, Hadir Bu. Nafisa, Hadir Bu. Rahma, Saya Bu. Imam. Hadir Bu. Oke, berarti kalian hadir semua ya hari ini. Ya Bu. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, minggu lalu kita telah mempelajari apa itu teks narasi. Nah, minggu ini kita akan mempelajari teks yang lain. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca berita di media sosial? Pernah Bu. Oke, kalau boleh tahu berita apa nih yang kalian baca di media sosial? Oke, itu yang terbaru ya berarti ya. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi ya. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari teks eksposisi? Nah, tujuan kita mempelajari teks eksposisi itu yang pertama adalah untuk memahami informasi dengan jelas. Nah, yang kedua itu untuk melatih menyampaikan pendapat, dan yang ketiga itu untuk melatih kita berpikir logis dan juga berpikir kritis. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi atau mungkin ada yang sudah tahu struktur dari teks eksposisi? Oke, karena belum ada yang tahu ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan apa sih itu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini adalah teks yang berisi penjelasan ataupun pendapat mengenai suatu topik yang didukung oleh fakta, data untuk memberi informasi kepada para pembaca. Nah, apa sih struktur dari teks eksposisi itu? Nah, teks eksposisi ini memiliki struktur, yang mana itu adalah tesis atau pernyataan pendapat. Nah, apa sih tesis itu? Nah, tesis ini berisi pengenalan isu atau topik yang akan dibahas serta pendapat penulis mengenai topik tersebut. Nah, jadi di tesis ini bisa dikatakan pengenalan isu. Nah, sebelum kita masuk ke argumen, kita harus ada pengenalan dulu nih, harus ada openingnya dulu sebelum kita ke data, sebelum kita ke jurnal ataupun apapun itu. Nah, yang kedua itu adalah rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini berisi alasan, fakta, data, ataupun bukti yang mendukung pendapat penulis. Nah, jadi di rangkaian argumen ini kita tuangkan semua alasan kita, kenapa kita pro, kenapa kita kontra, terus fakta-fakta yang sudah kita gali, yang sudah kita ulik, data-data yang sudah kita cari tahu, ataupun bukti-bukti fakta-fakta yang sudah kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, apa sih struktur yang ketiga? Penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berisi penegasan kembali pendapat ataupun kesimpulan penulis berdasarkan argumen yang telah kita sampaikan. Nah, jadi bisa dikatakan penegasan ulang ini sebagai simpulan dari dua ini tadi, dari tesis dan juga rangkaian argumen. Nah, jadi bisa dikatakan penegasan ulang ini adalah simpulan. Oke. Nah, di sini ada contoh tesis, rangkaian argumen dan juga penegasan ulang. Paragraf yang pertama dikatakan tesis karena di sini adalah pengenalan topik. Apa pengenalan topiknya? Laut di Kepulauan Riau. Nah, rangkaian argumen. Mengapa paragraf 2 ini dikatakan rangkaian argumen? Karena ini berisi fakta, data. Faktanya banyak masyarakat bekerja sebagai nelayan. Itu fakta atau bukan? Fakta di lapangan menyatakan bahwa masyarakat di Kepulauan Riau ini, apalagi yang tinggalnya di daerah laut, itu kan banyak sekali nih masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan juga memanfaatkan laut sebagai jalur transportasi antar pulau. Itu kan sudah biasa di Kepulauan Riau menggunakan alat transportasi laut sebagai lintas kita antar pulau. Nah, itu kan sebagai fakta, itu juga sebagai data. Nah, penegasan ulang. Mengapa paragraf terakhir ini dikatakan penegasan ulang? Karena ini adalah kesimpulan dari tesis dan juga argumen. Mengapa kita bisa mengatakan, oh ini adalah penegasan ulang ataupun kesimpulan? Nah, di sini ada karena itu. Nah, karena itu ini menyatakan, bisa dikatakan menyatakan sebagai simpulan dari teks tersebut.
Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan tugas kepada kalian. Sebelumnya saya akan membagikan menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini saya memang memberikan tugas karena saya ingin melihat pemahaman kalian, sejauh mana sih pemahaman kalian tentang yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kelompok 1 ya, 2. Nah, ini kelompok 2. Nah, jika ada hal ataupun di situ ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya. Menentukan analisis, argumen, penegasan ulang, itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua, kalian menciptakan teks eksposisi tentang laut yang ada di Kepulauan Riau ya. Ibu. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur dan eksposisi. Baik, tesis di sini, hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem penting yang berada di wilayah pesisir, termasuk di Kepulauan Riau. Keberadaan hutan mangrove memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut dan pesisir. Kepulauan Riau yang terdiri atas banyak pulau sangat membutuhkan hutan mangrove sebagai pelindung alami dari abrasi pantai, gelombang laut, dan ancaman kerusakan lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pelestarian hutan mangrove harus dijaga oleh masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya, argumentasinya, selain berfungsi sebagai pelindung pantai, hutan mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis makhluk hidup laut. Banyak ikan, udang, kepiting, dan biota laut lainnya berkembang biak di kawasan mangrove. Hal ini menjadikan mangrove sangat penting bagi kehidupan nelayan di Kepulauan Riau. Jika hutan mangrove rusak, hasil tangkapan nelayan dapat berkurang dan keseimbangan ekosistem laut akan terganggu. Penelitian juga menunjukkan bahwa luas mangrove di Kepulauan Riau mengalami penurunan akibat pembangunan dan alih fungsi lahan. Di sisi lain, hutan mangrove memiliki manfaat ekonomi dan pariwisata. Kawasan mangrove dapat dijadikan tempat wisata alam dan edukasi lingkungan yang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Selain itu, mangrove juga mampu menyerap karbon dalam jumlah besar sehingga membantu mengurangi dampak pemanasan global. Dengan adanya manfaat tersebut, hutan mangrove bukan hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penjelasan mulainya di sini, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hutan mangrove memiliki peranan yang sangat penting di Kepulauan Riau. Mangrove berfungsi melindungi pantai, menjaga ekosistem laut, membantu perekonomian masyarakat, serta mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove harus terus ditingkatkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Baik, yang selanjutnya yaitu teks eksposisi yang kami buat secara mandiri. Untuk yang pertama yaitu tesis. Pencemaran laut menjadi masalah serius di Kepulauan Riau. Sampah dan limbah yang dibuang ke laut dapat merusak lingkungan serta mengganggu kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu argumentasi. Sampah plastik yang menumpuk di laut dapat membahayakan ikan dan biota laut lainnya. Selain itu, pencemaran laut juga mengurangi keindahan pantai sehingga berdampak pada sektor pariwisata. Jika terus dibiarkan, hasil laut. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Oleh karena itu, masyarakat harus menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan laut yang bersih, lingkungan tetap terjaga dan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Baik, sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat nih, ternyata kalian sudah memahami apa itu pengertian, apa itu struktur, hingga kalian bisa menciptakan satu teks eksposisi yang sempurna. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tadi dan juga mengerjakan tugas hingga kalian membuat satu teks eksposisi yang cukup baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya kepada saya tentang materi yang tadi saya sampaikan? Oke, boleh bertanya, apa dampaknya jika di dalam suatu teks itu tidak ada tesis? Baik, jika suatu teks itu tidak memiliki tesis, maka pembaca ini akan sedikit kesulitan untuk memahami apa sih yang sebenarnya dibahas di teks tersebut. Contoh, tiba-tiba dia masuk ke argumen, masuk ke data, masuk ke fakta. Nah, pastinya pembaca ini sedikit kebingungan. Kok tiba-tiba masuk ke data? Kok tiba-tiba masuk ke fakta? Apa nih sebenarnya? Nah, tesis ini kan berfungsi untuk pengenalan isu, pengenalan topik.
Jadi di teks itu seharusnya lebih baik digunakan tesis terlebih dahulu, baru argumen, baru penegasan ulang. Jadi seperti itu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke. Ya, sepertinya tidak ada ya. Nah, simpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan kepada pembaca secara jelas, logis, dan juga objektif. Teks ini disusun dengan 3 struktur utama yang tadi saya jelaskan, yaitu tesis sebagai pengenalan topik, terus itu ada rangkaian argumen sebagai pendukung pendapat berupa fakta ataupun alasan, serta yang terakhir adalah penegasan ulang sebagai kesimpulan yang menegaskan kembali pendapat sang penulis. Nah, dengan struktur tersebut, teks eksposisi ini membantu pembaca memahami suatu topik secara lebih mendalam dan juga sistematis. Sebelum saya tutup, saya ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih yang kalian pelajari pada hari ini? Saya Bu, Ya, boleh. kita mempelajari tentang teks eksposisi yang memiliki struktur ada 3. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang. Oke, tepat sekali. Nah, pertanyaan kedua, apa bagian paling sulit menurut kalian di teks eksposisi ini? Saya Bu, Ya, boleh. menurut saya bagian paling sulit itu di argumentasi Bu, karena kita harus menulis sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada sebenarnya, tidak hanya sekedar opini saja Bu. Oke, betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Bagian mana nih yang paling mudah menurut kalian di teks eksposisi? Saya Bu, Ya? yang paling mudah itu tesis. Ya, kenapa? Karena itu kayaknya pengenalan topik. Oke, betul sekali ya. Oke, ternyata kalian sudah memahami nih tentang teks eksposisi. Nah, oke, dengan saya tadi menjelaskan simpulan pada pembelajaran hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.